وجب علينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW di setiap semua perkara yang diperintahkan kepada kita. Biar nuntut ilmu biar bagus, adabnya, akhlaknya biar kita tahu. Jelas insya Allah. Ya, capek boleh, lelah jangan. Capek boleh, nyerah jangan. Biar redup, yang penting nggak padam. senantiasa dirahmati, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Qul lahum jazakumullah 'anna khairal jazaa wa nas'al Allah Subhanahu wa taala an yaj'al dhalik fi mizan hasanatikum yaum al-qiyamah. Dan beliau juga mendoakan kita agar semua amal yang sudah kita usahakan dalam acara ini mudah-mudahan menjadi penyebab diberatkan timbangan kita kelak di yaumul qiyamah. انقضى علينا وعليكم شهر ربيع الأول شهر مولده عليه الصلاة والسلام. Telah berlalu dari kita bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. لكن فرحنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينقضي ولا ينقطع بانقضاء شهر ربيع الأول. Akan tetapi kesenangan, kegembiraan hati kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah habis walaupun bulan Rabiul Awal telah meninggalkan kita. ففرحنا به عليه الصلاة والسلام دائم ومستمر على ممر الأيام بل على ممر الساعات واللحظات. Cinta kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa terukir, senantiasa ada pada jiwa kita, walaupun senantiasa ada pada diri kita, bukan hanya sehari, bukan hanya hari demi hari, bahkan jam demi jam atau saat demi saat. فنحن نحتفل به عليه الصلاة والسلام في كل صلاة ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Dan kita senantiasa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW di dalam salat. Kita mengatakan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. فهو عليه الصلاة والسلام قدوتنا وهو نبينا وهو إمامنا في الدنيا والآخرة. Dialah Nabi Muhammad SAW qudwah kita, imam kita, pemimpin kita di dunia maupun kelak di akhirat. لقد يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, perangai yang baik. فليس قدوتنا فقط في أمور العبادات إنما أيضا يضاف إلى العبادات أنه قدوتنا في أمور العادات والمعاملات. Nabi Muhammad SAW bukan kudwah kita di perkara ibadah saja, akan tetapi kudwah kita di setiap perkara. فلذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء لم يترك شيء إلا وعلمنا إياه. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan kepada kita sesuatu apapun, melainkan sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. حتى آداب دخول الخلاء وآداب الخروج بل حتى آداب كيف الجلوس لقضاء الحاجة. Sampai adab ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, keluar dari kamar mandi, bahkan beliau mengajarkan kepada kita cara duduk ketika membuang hajat. ذلك وجب علينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمرنا به. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW di setiap semua perkara yang diperintahkan kepada kita. وأن نحيي سنته عليه الصلاة والسلام.
dan kita hidupkan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإنه يقول من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد وفي رواية 50 وفي رواية 100 شهيد. Oleh karenanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 100 syahid. فلذلك إحياء سنة واحدة يجعلك الله سبحانه وتعالى توازي في الأجر والثواب من قتل في سبيل الله. Oleh karenanya seorang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW maka akan mendapatkan pahala orang yang terbunuh dalam syahid fisabilillah. فإذا أحيينا سنة واحدة الآن إذا تكلمنا عن سنة وهي سنة السواك وقلنا الذي يوجد لديه سواك فليخرج سواكه، من الذي سيخرج السواك؟ إن شاء الله هذا سنة السواك فقط. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengajar kepada kita diantaranya sunnah siwak, dan beliau menyatakan siapa yang diantara antum semua yang memiliki siwak maka keluarkan siwaknya. Ada yang bersiwak? Masya Allah, Barakallah fi man ladayhi masuka, wa insyaallah الباقين الذي لا يوجد لديه masuka بإذن الله عندما يسمعوا ما هي ثمرة السواك سيشتروا سواك. Dan beliau insyaallah akan memberikan kepada kita faedah tentang siwak, sehingga yang tidak memiliki siwak insyaallah dengan mendengar faedah tersebut segera akan memiliki siwak. أولا فائدته أنه مرضاة لله سبحانه وتعالى. Yang pertama, siwak adalah penyebab daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. مسخطة للشيطان. Dan penyebab daripada murkanya syaitan. مطهرة للفم. Membersihkan daripada mulut kita. يقوي الأسنان واللثة. Memperkuat gigi dan gusi kita. هذه بعض من فوائد السواك. Ini hanya sebagian daripada fawaid atau faedah-faedah siwak. لكن أقول لكم أكبر فائدة للسواك ما هي؟ Akan tetapi saya akan berkata kepada kalian tentang paling besarnya faedah siwak. Apa itu? من واظب على السواك في الأوقات التي سنها المصطفى عليه الصلاة والسلام له كان عونا له أن يذكره الشهادتين عند الوفاة. Barang siapa yang merutinkan memakai siwak di waktu-waktu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut akan dipermudah ketika wafatnya mengucapkan kalimat tauhid. عند الوفاة قد يظن البعض أن لا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بسيطة وسهلة. Ketika wafat, ucapan la ilaha illallah menurut kita sekarang sangatlah mudah. لكنها أصعب ما يكون في تلك اللحظة. Akan tetapi kalimat tersebut akan sulit diucapkan ketika seorang akan meninggal atau ketika ngaji rame begini. Saya demen deh, saya girang. Cuman kira-kira tiap minggu begini kan rame deh. Hah? Saya khawatir kadang-kadang kalau ngeliat rame, kadang suka curiga, kadang-kadang ngincer kebulingnya doang. Mana ada bawa plastik dari rumah? Ada nggak? Nggak ada kan? Ya, coba bayangin tuh, orang ngaji biar bener, biar nuntut ilmu biar bagus, adabnya, akhlaknya biar kita tahu. Jelas insya Allah. Ya, hormat sama guru, dengerin omongan guru, amalin apa yang sudah dapat dari majelis ilmu, itu yang akan bermanfaat. Ya, jangan sampai kita ngaji bertahun-tahun tapi ya ajarin apa ntar yang kita dapat tuh kita ajarin sama anak bini di rumah, itu berkah tuh. Ya, ilmu yang bermanfaat tuh ngajarin anak bini di rumah, itu anak bini ntar bisa ngerti ilmu gara-gara kita. Ya, ntar kita meninggal itu amal jariah. Nanti di hari akhir bisa dalam satu bendera dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum. Allah ya Rabbal. Maka saya bersyukur, alhamdulillah, jazakallahu khair. Salam penghormatan serta keistimewaan yang luar biasa, terlebih khusus buat segenap teman-teman, kerabat, sahabat-sahabat semua yang ada di Pasir Angin, yang walaupun terkadang majlis bulanannya jarang hadir, tapi acara tahunannya langsung datang paling depan, udah ngincer depan kebuli langsung deh. Bulanannya nggak pernah hadir. Pokoknya makasih banyak siapapun tanpa terkecuali.
yang terlibat daripada terselenggaranya acara ini, maupun teman-teman dari Bekasi, Ustadz Haris beserta dengan staf jajarannya, teman-teman dari Ciangsana, Bang Adnan dengan recehan-recehan masukannya mau kebunnya, dan juga ya begitulah keadaannya. Pokoknya makasih banyak siapapun, Habib Soleh juga yang masih istiqomah mendampingi sampai tahun ke-7 ini, Habib Fagih juga, Ustadz Ahmad juga, Ustadz Bahir juga, semuanya para asatidz. Saya berharap perkumpulan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Rob. Juga kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala salah dan kurangnya, karena jujur emang ini tadinya cuma rutinitas saja, pakai panggung ini bukan karena acara besar, ini panggung majlis. Sofa semua emang punya majlis, jadi bukan karena acara besar yang gimana-gimana ya. Ini acara bulanan aja. Emang dibilanginnya kebuli, padahal kan enggak. Emang nasi apa? Pengginang loh. Ibu ya, sengaja ada kebuli, cuma nggak daging kambing, ada daging cicak apa nggak usah. Jadi ini rutinitas majlis bulanan kita, sekaligus tasyakuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat. Capek boleh, lelah jangan. Capek boleh, nyerah jangan. Biar redup, yang penting nggak padah. Terus istiqomah, mau hujan, mau jauh berangkat, harus begitu. Ya, insya Allah. Maka saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi, terlebih khusus kepada yang punya tempat juga yang telah mengizinkan, dan juga kepada para tetangga. Jadi misalkannya acara besar padahal bukan. Ya, ini sebelum kita tutup dengan makhluk diam, sedikit ingin saya sampaikan di mana kami nanti baru nih Majlis Niwul Habib pusatnya. Tadinya pusatnya di Bekasi. Nah sekarang pusatnya pindah ke Ciangsana, tapi kayaknya awal tahun nanti saya mau pindah ke Pasir Angin, boleh apa enggak? Boleh, Beb. Pindah ke Pasir Angin boleh, Beb, boleh. Nanti kita bikin nanti pusatnya Niwul Habib di Pasir Angin. Kalau dulu selama di Bekasi ulang tahun ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 selalu bikin acara ulang tahunnya di Bekasi di bulan Safar, sebenarnya bukan bulan Oktober, cuma patokannya bulan Safar, seminggu setelah Habib Ahmad. Karena majlisnya sih panjang umur, tapi ibu saya yang nggak panjang umur. Ya, akhirnya pindah ke Bekasi, maka udah gak ada bahasa bilang. Jadi sekarang acara Majlis Niwul Habib nanti maulidnya seperti tahun kemarin sebelumnya, Majlis Niwul Habib akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad, malam penuh cinta untuk manusia termulia sepanjang masa pada tanggal 30. Kalau dulu setiap tanggal 31 Desember kita bikin di Pasir Angin. Cuma kayaknya Pasir Angin tobat, dia nggak mau bikin maulid lagi. Katanya Pasir Angin nggak maulid, tobat sih udah tobat bikin maulid. Katanya. Makanya saya pindah, jadi ulang tahunnya di Pasir Angin, maulidnya pada tanggal 31 Desember, nanti bertempat di kediaman saya. Di rumah saya 31 Desember, yaitu di Jalan Dewa, Kampung Cikias Ilir, Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia Raya. Itu tanggal 31 Desember. Malam apa tuh? Malam Ahad. Malam apa tuh? Malam Ahad. Malam Ahad, bukan malam tahun baru. Itu malam tahun barunya Lionel Messi. Kenapa si Asep yang mabok? Gak usah bikin macet jalanan, apalagi yang jomblo-jomblo nih, teman-teman Pasir Angin semuanya jun. Gak usah jomblo ke puncak ya, ribet, bakar petasan, tiup trompet, ya Allah. Lah mereka yang tahun baru, artis-artis lalu yang mabok, lalu yang maksiat, lalu yang macet-macetan, jangan deh. Lebih khusus yang jomblo-jomblo, jangan bikin macet jalanan, naik motor pada sendirian. Kalau dia nggak ada kegiatan, jangan tidur. Maka saya ingin mengajak kepada teman-teman, sebenarnya kalau saya pengen nangkuk, tapi diperhatikan wajah-wajah penuh penderitaan. Padahal tanggal muda loh ini, tanggal 30. Makanya berhenti pinjol. Bangga dengan panggung konsernya, bangga dengan panggung musiknya. Kita umat Islam harus jauh lebih bangga dengan panggungnya Nabi Muhammad. Setuju? Jangan setuju-setuju aja beli. Kalau kaos nggak habis, panggung nggak kebayar. Nanti insya Allah seperti tadi juga buku nanti insya Allah ada disiapin juga di sana. Dia beli harganya tangan pendek 80.000, tangan panjang 90.000. Loh mahal amat, Beb, serah gua ini yang jual. Ribet tuh. Ya ribet. Orang buat maulid gua sampai pelit, lu buat maulid lo kuota 80.000 kali nyampe sebulan udah habis loh. Gua doain ya, yang beli kaos ini mudah-mudahan Allah kasih kuota unlimited sampai 2 hari sebelum kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cuma tadi ada pesan nanggung jangan. Nanggung jangan. Ayo deh, yang bawa kelebihan rezeki 1.000, 2.000, 5.000 mungkin buat ente nggak ada artinya, sama buat ane juga nggak ada artinya. Tapi kalau dikumpulin semuanya jadi banyak. Jangan ingat, orang yang nyumbang itu bukan orang yang punya uang, tapi orang yang nyumbang itu hanya orang yang punya keinginan. Berapa banyak orang yang punya uang tapi nggak ada keinginannya buat nyumbang, nggak ada keinginannya untuk melakukan kebaikan, tapi hanya orang yang
punya keinginan, jadi bukan masalah nominal, tapi jangan diumpet-umpetin yang nominalnya gede. Ada 100.000 keluarin di isi kantong, bakal datang yang lebih daripada apa yang kita keluarkan, janjinya Nabi Muhammad. Allah. Insyaallah manfaat barokah barangkali yang kita keluarkan sedikit itu yang menjadi sebab Allah berikan kita bisa masuk surga yang penuh dalam kenikmatan.